wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati, yang kita takzimi semua, guru kita Al-Habib Ali Bagir Assegaf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan kesempatan untuk terus membimbing kita semua. Begitu pula yang sangat kami hormati beberapa ketua, koordinator kelompok pengajian di Eropa yang saat ini sudah hadir bersama kita. Ada Ustadz Jerry Wijaya dari KMIB Bremen di Jerman, juga ada Mas Sofyan Hamid dari Muslim Braunschweig. Eh, Insya Allah nanti dari Jerman juga akan bergabung mungkin Kiai Saiful atau Gus Oding dari PJNU Jerman atau yang mewakili yang juga hadir dan sudah ada di ruang Zoom ini dari Masjid Al-Hikmah Den Haag sepertinya ya. Kemudian ada dari PPME Al-Ikhlas Amsterdam, juga saya lihat ada Kiai Bakhtiar Hasan dari NCC di Belgia, serta para pengurus juga KPMI Belgia, jamaah, Bapak, Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim kembali dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita bersama, apa yang kita istiqomahkan, dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita peroleh, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus-menerus kita nantikan syafaatnya dan kita berharap semoga kita termasuk dalam umat beliau yang memperoleh syafaat di hari akhir nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk memulai pengajian pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama yang utamanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada para tabi'in, tabi'in, kepada para wali-wali Allah, kepada para ulama yang juga menjadi guru-guru kita, sampainya ilmu pengetahuan kepada kita, sampainya Islam dan iman kepada kita, begitu pula kepada orang tua kita, kerabat-kerabat kita, semuanya yang sudah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Eh, Terlebih kita juga menyampaikan Fatihah ini kepada muallif kitab Aqidatul Awam, yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, yang kitabnya juga dikaji oleh Al-Habib Ali Bagir As-Segaf dari kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Untuk semua itu kita berdoa bagi kebaikan kita bersama, untuk penguatan akidah kita bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, para jamaah yang sangat kami hormati, apabila di pengajian pertemuan sebelumnya Al-Habib Ali Bagir Assegaf sudah banyak membahas mengenai bagaimana dan sejauh mana kita mengimani para malaikat Allah, kemudian kitab-kitab Allah dan Rasul Allah, insya Allah pada eh, majelis pada pertemuan yang sudah menginjak pertemuan ke-14 ini,
insya Allah kita akan menyimak secara langsung penjelasan dari beliau materi berikutnya, kalau tidak salah mengenai eh, iman kepada hari akhir dan kepada para keluarga Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, dalam 45 hingga 50 terakhir, kami serahkan waktu kepada Dr. Habib Ali Bakir Assegaf. Monggo Habib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-14. Dan insya Allah ini akan menjadi kelas sebelum terakhir. Insya Allah kelas akan datang saya usahakan untuk menjadi kelas terakhir daripada kitab Aqidatul Awam ini. Jadi kita akan menghatamkan kitab ini dalam 15 kali pertemuan insya Allah. Dan insya Allah kelas hari ini berkaitan tentang yang namanya Al-Yawmul Akhir. Al-Yawmul Akhir, yakni hari terakhir. Dengan makna setelah itu tidak ada malam lagi. Tidak ada malam lagi. Juga terkenal dengan nama hari kiamat. Dikatakan al-yaumul akhir itu hari, bukan al-lailatul akhirah. Karena para ulama mengatakan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi siang hari, bukan malam hari. Bukan tiba-tiba orang tidur, bangun-bangun sudah kiamat. Enggak. Tidak. Semacam itu. Tetapi pada saat orang-orang itu bangun, pada saat itu terjadilah yang namanya kiamat. Dan setelah siang itu tidak ada malam lagi. Tidak ada malam lagi. Karena itu namanya al-yaumul akhir, hari terakhir atau siang terakhir. Dan di dalam hari kiamat ini ada, menurut yang saya pahami daripada ilmu-ilmu kalam atau tauhid, ada beberapa perkara yang sangat menakjubkan, yang sangat dahsyat sekali. Secara akal tidak mustahil, secara adatan manusia itu mustahil. yakni kalau Anda melihat perkara di dunia ini dengan apa yang ada pada hari kiamat, ini mustahil. Nanti akan diberi contoh itu adanya yang namanya sirat, berjalan di atas sirat secara rutinitas manusia, mana bisa orang itu berjalan di atas jembatan yang sangat nipis sekali, sangat signifikan. Itu kan mustahil adatan. Akan tetapi kita mesti memahami nanti pada hari kiamat sistem itu akan dirubah total, akan dirombak total, dengan makna sistem yang kita ada di dalam dunia ini, yang kita itu kalau makan menggunakan mulut, melihat menggunakan mata, semua sistem yang ada di dalam dunia ini nanti oleh Allah akan dibuat ulang, dirombak ulang, dan berbeda dengan sistem yang ada di akhirat. Karena itu perkara-perkara yang ada di akhirat kelak menurut kita sekarang ini perkara yang menakjubkan, perkara yang hebat, tapi menurut adat nanti itu perkara yang biasa-biasa saja. Dan hal ini kalau kita pikir, apakah adanya sirat, adanya surga, neraka, nanti akan adanya hisab, timbangan yang sangat besar. Apakah hal itu mungkin? Mungkin saja tidak ada. Mungkin saja tidak ada masalah. Apalagi Nabi mengatakan hal itu bukan hanya perkara yang mungkin, tapi hal itu memang akan terjadi. Jadi di dalam perkara-perkara di dalam hari kiamat kita memerlukan dua kaidah. Kaidah yang pertama, perkara itu mungkin. Kaidah yang kedua, perkara itu memang akan terjadi dengan kabar Nabi Muhammad SAW. Semua itu akan Semua itu akan terjadi karena satu perkara. Apa? Karena kita itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu mempunyai sifat yang namanya apa? Shadiq, asidik. Rasul itu apa yang dikatakan pasti benar, pasti sesuai dengan realita.
Dengan arti, kalau Rasul mengatakan nanti akan ada surga, nanti akan ada neraka, semua itu pasti akan terjadi. Semua itu pasti akan terjadi. Sebab itulah Yaumil Akhir ini diletakkan bab setelah bab nubuwah. Setelah bab nubuwah, karena Yaumul Akhir ini terbina atas apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi, di dalam bab Yaumil Akhir atau terkenal di dalam ilmu akidah dengan nama Al-Ghaibiyat, hal itu terbina atas dua kaidah. Yang pertama adalah perkara itu mungkin, dan yang kedua, dia tidak hanya mungkin, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu akan terjadi. Dan perkara-perkara yang namanya ghaibiyat ini terjadi, ada karena terbina atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat asotik. Apa yang dikatakan Rasul pasti terjadi, dan pasti memang benar-benar ada. Dan beriman dengan Yaumil Akhir ini tidak mudah sama sekali. Karena dulu itu pada zaman kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, majoriti orang-orang itu gagal untuk beriman kepada Nabi karena masalah Yaumil Akhir ini. Dulu itu mau beriman kepada Dulu itu mau beriman kepada hari kiamat, susah sekali. Banyak orang-orang itu tak nak beriman dengan Nabi karena tidak bisa untuk, benarkah kita nanti itu setelah mati dibangkitkan lagi, ada surga, ada neraka. Banyak yang tidak bisa percaya itu. Kita dalam Islam, ahli sunnah itu mudah. Selama perkara itu mungkin, kemudian Rasul mengatakannya, Anda mesti percaya. Anda mesti Anda mesti percaya. Di sini dikatakan di dalam syarah ini, ada sekitar 12 perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi pada hari kiamat. Saya akan baca satu persatu, karena saya rasa perkara ini penting sekali untuk kita mengetahuinya, apa hakikatnya, dan kita mesti mempercayainya. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Iman kita dengan hari terakhir itu wajib, dan setiap apa yang ada pada hari akhir itu daripada perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang pertama daripada perkara-perkara yang luar biasa terjadi setelah hari akhir atau setelah kematian kita? Al-barzakh. Al-barzakh. Al-barzakh ini adalah barzakh itu maknanya penghalang atau pemisah antara dunia kita dan akhirat, namanya barzakh. Atau yang kita kenal dengan nama alam kubur. Namanya apa? Alam kubur. Kita itu di Tarim itu, di Hadrul Mutarim itu selalu, ayo tawasul ke ahli barzakh, ke ahli barzakh. Apa itu ahli barzakh? Adalah ahli-ahli, yakni orang-orang yang sudah mati daripada aulia. Kita katakan mereka itu adalah ahli barzakh. Ahli barzakh apa namanya? Barzakh atau dunia, antara dunia manusia, antara dunia yang sekarang dan akhirat, itu memang tidak nampak. Anda tidak bisa untuk melihat alam barzakh, akan tetapi perkara itu ada, Anda mesti meyakininya. Tapi ini kan tidak bisa dilihat dengan mata, ya tidak mesti. Semua yang tidak bisa dilihat dengan mata itu perkara yang tidak ada. Yajibu al-barzakh wa huwa ma bainal mauti wa yaumal ba'ti wan nusyur. Dibilang yang namanya barzakh adalah dunia yang ada setelah kematian dan sebelum kebangkitan. Ini adalah saya rasa stasiun pertama sebelum kita itu ke akhirat. Dunia, alam barzakh. Lah, alam barzakh ini kalau kita ini orang yang taat akan menjadi raudhah min riyadil jinan. Kita orang yang ahli maksiat menjadi hufrah. Hufrah itu lubang daripada lubang-lubang neraka. Terpulang kepada apa amal kebaikan kita, bagaimana amal perbuatan kita di dunia dahulu. Yang kedua adalah su'alul qabr wa na'imuhu li ahli ta'ah wa adabuhu li ahli maksiyah. Perkara-perkara yang ajaib. Yang kedua, setelah kita meninggal itu yang tidak bisa kita lihat dan wajib untuk diimani. Itu al-qabr ini wajib untuk diimani. Begitu pula azab kubur juga wajib untuk diimani. Apa itu al-qabr? Untuk bertanya. Ya, ini maknanya nanti akan ada dua malaikat menanyai kita beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti ada yang mengatakan dengan bahasa Arab, ada yang mengatakan dengan bahasa masing-masing, Tapi pasti ada yang menanyai. Apa ditanyai? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Siapa saudaramu? Terus semacam itu akan ditanya. Dan kita bisa menjawabnya atau tidak terpulang kepada amal perbuatan kita ketika di dunia. Nah, nanti yang menanyai itu namanya mungkar dan nakir. Namanya mungkar dan
dan hadirlah. Tanyanya menggunakan, ada yang mengatakan menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa masing-masing. Ada lagi yang menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini adalah bahasanya para malaikat. Loh, saya tidak bisa bahasa Suryani. Insya Allah nanti ketika Anda meninggal, ketika Anda menghadapinya, Anda akan diberikan kemampuan oleh Allah langsung bisa untuk menggunakan bahasa Suryani. Apapun yang ditanyai nanti, Anda bisa atau tidak menjawabnya, itu terpulang kepada amal kebaikan masing-masing. Sebab itulah ketika orang-orang itu ada yang meninggal, orang-orang sudah mulai pergi daripada makam, ahli keluarga jangan pergi dulu, tetap di situ. Karena ketika orang itu mulai pergi, pada saat itu malaikat akan mulai apa namanya? Akan datang untuk bertanya. Wallahu a'lam. Soalul qabr wa na'imuhu, dan bukan hanya soal qabr, akan tetapi nikmat qabr. Lah, nikmat qabr itu juga mesti diimani. Cuma yang warot yang ada dalam hadis bukan nikmatnya tapi azabnya. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab ilmu kalam level tinggi, yang ada itu bukan nikmat kobernya, tapi apa? Azabnya. Ada beberapa azab kober ini waroda mutawatirun. Yakni tawatur, ada semacam tawatur yang mengatakan bahwasanya azab kober itu ada, azab kubur itu ada. Lah nikmatnya macam mana? Dengan kias. Kalau azab kubur itu ada, ya secara otomatis nikmatnya juga ada. Azab kubur itu ada, nikmatnya juga ada. Wallahu a'lam. Lah azabnya itu macam mana? Ya wallahu a'lam, ada yang panas, ada yang dikatakan itu nanti pada ketika kita di alam barzakh itu amal perbuatan kita akan berbentuk, amal perbuatan kita itu akan dibentukkan oleh Allah sebagai manusia, sebagai orang. Kalau amal perbuatan kita itu baik, dia akan menemani kita sampai hari kiamat. Kalau amal perbuatan kita itu buruk, dia akan dimisalkan orang yang jahat dan setiap hari memukuli kita sampai hari kiamat kelak terpulang. Yakni hal itu saya rasa tidak wajib untuk diyakini. Bagaimana cara mengadab atau bagaimana cara untuk memberi nikmat. Yang wajib kita yakini bahwasanya nanti di alam barzakh akan ada pertanyaan daripada malaikat dan akan ada nikmat atau azab kubur. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Keyakinannya yang wajib hanya sampai sini. Wallahu a'lam. Yang kedua, al-ba'tsu. Al-ba'tsu minal kubur. Yang ketiga yang wajib kita yakini adalah bagaimana kita itu dibangkitkan. Dibangkitkan ini, wallahu a'lam, saya rasa ini banyak sekali perdebatan di sini. Bukan antara orang Islam, ya, ini antara orang Islam dan non-Islam. Anda kalau melihat kelompok-kelompok selain Islam itu tidak meyakini ada yang namanya kebangkitan, tidak ada yang meyakini. Tidak ada yang meyakini. Dengan makna ya sudah kehidupan kita itu di dunia mati dimakan cacing selesai. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan itu, tidak ada. Dunia ini adalah hari untuk bernikmat-nikmat. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh semacam itu. Kita sebagai seorang muslim selalu meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada. Dalilnya, kalau Anda dalilnya para Mu'tazilah itu orang-orang yang selain ahli sunnah, dalil mereka itu gampang. Lalu kita itu loh melihat di dalam dunia ini itu orang-orang jahat merajalela, orang jahat hidup apa namanya, hidup senang. Ustadz, masya Allah, hidupnya itu susah. Mau beli beras saja apa namanya, susah. Apalagi sekarang di Indonesia bahan makanan pokok naik semua. Ustadz tidak punya rumah, mereka itu menyewa orang-orang baik didolimi, orang-orang korupsi hidup melenggang dengan apa namanya, dengan baik. Pasti nanti akan ada penghakiman, hari penghakiman di mana yang tidak bisa selesai di dunia akan selesai di akhirat. Yang kita kenal dengan nama hari akhirat, dan itu pasti diawali dengan yang namanya al-ba'tsu. Dan itulah makna Malik Yaumiddin, pemilik hari kiamat, pemilik Allah, pemilik hari kiamat. Karena itu selama pemiliknya berbeda, rajanya berbeda, hukumnya pun juga berbeda. Raja manusia, presiden, perdana menteri di dunia mungkin dia akan bias, akan mendukung kroni-kroninya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kroni, Allah tidak mempunyai pembantu, tidak mempunyai kawan, tidak mempunyai apapun. Allah akan seadil-adilnya. Dan semua itu diawali dengan al-ba'ats, kebangkitan,
kebangkitan daripada alam kubur. Di sini para ulama berbeda pendapat, tapi menurut saya perbedaan pendapat ini tidak ada masalah. Kita sebagai ahli sunnah cuma wajib untuk meyakini bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan daripada kubur. Bagaimana cara kebangkitannya? Ini saya rasa ranah yang bisa untuk hilang. Sebagian ulama mengatakan dibangkitkan daripada ajabud danab. Jadi semua bagian dalam tubuh manusia ini akan hancur, kecuali di tulang ekor ini ada semacam bagian, semacam biji sawi. Nah, di dalam biji sawi ini tersimpan semua DNA dan ingatan manusia. Yakni semua ingatan, semua amal ibadah kita atau semua perbuatan kita, ingatan kita, memori kita disimpan oleh Allah di satu bagian kecil di tulang ekor kita, namanya ajabud danab. Namanya apa namanya? Ajabud danab. Nanti pada hari kiamat yang kita itu akan dibangkitkan daripada ajabud danab. Dikatakan semua akan bangkit seperti tumbuhnya sayuran. Seperti sayuran tumbuh, begitu manusia itu tumbuh. Ada lagi yang mengatakan manusia nanti akan dibangkitkan daripada tubuhnya yang hakiki. Itu apa tubuhnya hakiki ya? Karena dalam manusia itu ada bagian yang hakiki, ada bagian yang bukan hakiki. Apa yang bukan hakiki? Contohnya adalah lemak. Lemak itu bukan bagian hakiki daripada manusia. Karena kalau kita gemuk, kemudian kita jogging, lemak kita akan hilang. Tapi ada bagian dalam tubuh manusia, walaupun kita berolahraga seperti apapun, dia tidak akan apa namanya? Dia tidak akan hilang. Apa itu namanya? Itu namanya ajzaun asliyah. Ajzaun asliyah. Dari situ, ajza asliyah itu yang tidak akan bisa untuk hilang. Dari situ manusia akan dibangkitkan, akan dibangkitkan. Nanti akan diberikan tubuh-tubuh baru, akan ada macam-macam. Tapi cara bagaimana manusia itu bangkit banyak sekali perbedaan pendapat. Pendapat pertama daripada ajabud danab dan kelihatannya zahirul ahadits, zahir para hadis daripada sini. Ada lagi yang mengatakan daripada bagian-bagian inti daripada tubuh manusia. Ini juga pendapat, karena nanti kan nanti bagaimana kalau ada orang namanya Budi dimakan Sumanto. Lah, di dalam bagian Sumanto, di dalam tubuh Sumanto ada Budi. Dan nanti ketika dibangkitkan, yang bangkit Budi apa Sumanto? Lah, hal-hal semacam ini nanti yang akan menjadi pertanyaan. Karena itu para ulama mengatakan, oh tidak, yang dibangkitkan bukan dagingnya, bukan tulangnya, tapi apa ajabud danab. Dan ada juga bagian yang katakan ajzaun asliyah, bagian-bagian asli yang tidak bisa tertukar. Isu yang dibangkitkan nanti akan diberikan tubuh-tubuh yang baru. Kalau di ajabud danab itu memorinya di situ, rohnya akan diberi tubuh baru, dan nanti ajabud danab atau memorinya itu akan dipasang ke tubuh-tubuh yang baru. Dan itulah makna di dalam Quran apa itu yang wa idan nufusu zujjat. Ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan dengan apa? Dipasang-pasangkan dengan tubuh-tubuh baru ketika ada di akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian setelah dibangkitkan, pembangkitan ini kan menurut saya apa ya? Sesuatu yang luar biasa. Kita kalau mikir susah, tapi apakah ini perkara yang mungkin? Mungkin saja, tidak ada masalah. Di atas perkara itu mungkin Nabi mengkhabarkan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada hari di mana tubuh-tubuh kita itu akan dibangkitkan lagi. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu filosof mengingkari itu. Ada lagi yang namanya naturalis. Mereka mengatakan tidak ada itu. Kisah kita di dalam dunia ini hanya dua. Arhamun tadfah wa arkul fadlah. Rahim-rahim melahirkan, kecil, gede, ditanam di bumi. Setelah itu selesai. Islam tidak semacam itu. Dunia ini hanyalah salah satu daripada tempat pemberhentian. Wallahu a'lam. Setelah itu, kalau Anda mengingkari hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan, alif baktanya Islam. Anda boleh mengingkari nikmat kubur dengan makna, oh saya tidak percaya azab kubur. Mungkin Anda cuma fasik. Anda tidak sampai keluar daripada Islam. Mengingkari hari kebangkitan, Anda keluar daripada Islam.
Karena saya rasa hari kebangkitan ini alif baknya Islam, alif baknya Islam, dan banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran mengatakan tentang hari kebangkitan ini. Yang nomor 4 adalah hasyrul ajsad. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan. Setelah dibangkitkan apa namanya? Dikumpulkan. Ketika dibangkitkan itu, pasti akan tengok kanan. Ada tuh. Saya rasa saya sudah mati dah. Saya rasa saya sudah mati. Kok saya hidup lagi? Nah, nanti pada saat semua kebingungan itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh orang-orang untuk berkumpul di dalam satu tempat lah. Perintah untuk berkumpul di dalam satu tempat untuk perhitungan itu namanya apa? Hasyar. Tempat perkumpulan itu namanya mahsyar. Kita kan selalu mengatakan padang mahsyar ya. Padang mahsyar adalah tempat. Padang itu lapangan. Di Indonesia mungkin jarang dipakai. Di Malaysia sering dipakai. Padang bola, maknanya lapangan bola. Jadi padang mahsyar adalah lapangan. Maknanya lapangan, tidak ada bangunan sama sekali di situ. Semuanya hanya tanah tanah lapang, tanah padang semacam itu. Tidak ada bangunan sama sekali. Dan di situ adalah tempat orang-orang nanti berkumpul untuk menunggu hisab amal perbuatan, Ada banyak hadis-hadis di dalam masalah ini. Nah, setelah kita itu dikumpulkan, nanti itu kan akan menunggu hisab kan. Jadi dikumpulkan dulu, kemudian menunggu untuk hari perhitungan. Lah, hari perhitungan itu atau waktu perhitungan itu tidak langsung. Dia menunggu sangat lama sekali. Apalagi ketika sudah mulai proses perhitungan. Perhitungannya itu satu persatu. Yang mau dihitung berapa miliar orang. Bukan hanya orang loh ya, jin juga ikut dihitung, juga ikut diaudit. Semua amal perbuatan akan diaudit satu persatu. Loh, lama kan? Mulainya lama, auditnya juga lama. Menunggunya banyak, nomor antriannya itu banyak. Pada saat itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mempersulit kita di awal-awal itu dengan makna ketika menunggu itu sangat panas sekali. Ada dikatakan saking panasnya itu matahari sampai terjengkal. Itu dalam keadaan kita menunggu hisab. Jadi menunggu hisab bukan menunggu dengan adanya AC, enggak semacam itu. Dia menunggu di padang yang sangat panas sekali. Sampai orang-orang itu sampai tidak kuat. Ya Allah, panas ya Allah. Ada yang sampai keringetan, sampai tenggelam, ada yang macam-macam. Sampai orang-orang itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, jangan aku di sini lagi. Pokoknya alihkan aku dari tempat ini ke neraka, tidak apa-apa. Walaupun ke neraka, dia tidak tahu neraka lebih panas daripada padang mahsyar. Pada saat itu terjadilah yang namanya syafaat. Karena itu yang nomor 5 dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, asy-syafa'ah. Ada syafaat. Apa itu syafaat? Namanya pertolongan. Nah, pertolongan untuk orang lain. Dan syafaat ini bermacam-macam. Dan syafaat yang paling besar namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma adalah syafaat yang paling besar. Yang mana Rasulullah SAW akan menolong dengan mengangkat matahari. Bukan maknanya Rasulullah mengangkat matahari, tidak. Akan tapi Rasulullah bersujud di bawah arsy, bersujud kepada Allah, tempatnya di bawah arsy. Dan Rasulullah berdoa untuk diangkat matahari itu agar tidak terlampau panas. Dan matahari diangkat. Akhirnya orang-orang muslim atau non-muslim tidak akan kepanasan. Pada saat itu mereka akan menunggu giliran untuk dihisab dalam keadaan tidak panas. Karena syafaat ini untuk semua orang tanpa terkecuali, dikatakan ini adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Selain itu ada beberapa syafaat. Ada syafaat untuk memasukkan surga bighairi hisab.
Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapat syafaat untuk masuk surga ini bisa. Amin amin ya robbal alamin. Seharusnya kita itu diaudit dulu oleh Allah, diaudit gimana maksiat Anda, gimana taat Anda, mulut Anda dibuat apa. Kadangkala kita mendapat syafaat, semoga mendapat syafaat, beberapa orang mendapat syafaat, semoga kita daripada orang-orang itu langsung masuk surga tanpa apa namanya, langsung masuk surga tanpa hisab. Ini adalah syafaat yang diberikan hanya khusus untuk para anbiya. Dan Allah pun juga mempunyai syafaat untuk itu. Dan Allah nanti akan memberi syafaat yang paling banyak. Kemudian ada lagi syafaat untuk membatalkan orang-orang yang semestinya masuk neraka, untuk masuk neraka. Dengan makna seharusnya kamu itu masuk neraka, dibatalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan dosanya, kamu pernah minum minuman keras, pernah karaokean sama janda-janda, kamu pernah ini, kamu pernah itu, terus disebutkan, ini sensi masuk neraka. Oleh Rasul ditolong, oleh Rasul apa namanya? Ditolong. Seharusnya dia masuk neraka, jadi tidak masuk apa namanya? Neraka. Kemudian ada lagi syafaat setelah masuk neraka, dipotong masa tahanannya, diberi remisi. Kalau orang-orang sekarang kan diberi apa namanya? Diberi remisi. Ada pemotongan masa tahanan. Itu pun juga syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang namanya syafaat memberikan derajat yang lebih tinggi di surga. Yang seharusnya Anda di surga tingkat 1 tiba-tiba naik tingkat 4, tiba-tiba naik apa namanya tingkat 4. Itu adalah apa namanya? Adalah macam-macam daripada syafaat. Dan yang bisa memberikan syafaat bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa memberikan syafaat adalah malaikat juga bisa. Allah, apalagi Allah ya. Allah bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, para anbiya bisa memberikan syafaat, para aulia wal ulama bisa memberikan apa namanya syafaat. Cuma perlu yang namanya sababiyah. Kalau aulia wal ulama ini perlu yang namanya sababiyah. Dengan makna, oh saya mau mendapat syafaatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oke, apa hubunganmu dengan beliau? Saya sering membaca kitabnya, oh bisa. Saya belajar dengan beliau, bisa. Karena itu para ulama, oh saya ingin mendapatkan syafaatnya Sunan Gunung Jati. Kenapa kok Sunan Gunung Jati mau memberikan Anda syafaat? Oh saya ini pengurus majelisnya. Itu bisa, jadi nanti Anda ketemu Sunan Gunung Jati, para aulia, para Sunan, ketemu Mbah Hashim. Anda kenapa kok meminta kepada saya syafaat? Iya, karena saya jadi pengurus NU. Saya sudah mendedikasikan hidup saya untuk NU. Itu yang namanya sababiyah. Oh, saya ingin mendapat syafaat daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Akan ditanya, sababiyahnya apa? Wasilahnya apa? Iya, saya sering membaca silsilah Haddadi. Saya membaca Risalah Mu'awana, Dakwah Tamah, bisa. Terpulang kepada derajat ketinggian wali. Ada yang bisa untuk memberi syafaat 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta orang ya. Satu orang memberi syafaat kepada 1 juta orang. Dan yang paling banyak memberi syafaat seseorang namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini adalah tabi'in yang dikatakan beliau akan memberi syafaat manusia sejumlah Robi'ah wa Mudhar. Robi'ah dan Mudhar ini adalah 2 kabilah di Arab yang paling besar, yang sampai sekarang masih beranak pinak. Masih beranak pinak. Saya tidak tahu beliau itu bisa memberi syafaat kepada berapa ratus ribu orang atau bahkan berapa juta orang. Sebab itulah Pak Bu yang lihat kelas ini, banyak-banyaklah belajar dengan guru. Mungkin guru Anda memberi syafaat. Mungkin satu orang guru memberi 100. Nanti pasti dia akan mengutamakan keluarganya dulu, istrinya, atau istrinya 4 nanti berapa, anaknya nanti berapa, orang tuanya, saudaranya semua. Oh semua keluarga itu 50. Masih bisa berapa 50 itu akan diambil oleh murid-muridnya. Wah, semakin banyak guru, semakin besar potensi Anda untuk mendapat syafaat. Wallahu a'lam. Dan mabda syafaat ini hanya ada bagi ahli sunnah wal
wal jamaah. Selain ahli sunnah wal jamaah tidak bisa untuk tidak meyakini adanya syafaat. Yakni Mu'tazilah sudah tidak meyakini adanya syafaat. Karena kalau orang buruk bisa diberi syafaat, tidak adil. Orang buruk seharusnya masuk neraka. Yakni antara dosa dan neraka itu ada hubungan ilmiah, tidak bisa untuk dipatahkan. Menaikkan derajat surga bisa. Membatalkan masuk neraka tidak bisa. Itu pendapatnya siapa? Mu'tazilah. Semuanya terbina bahwasanya dosa tidak bisa diampuni. Tidak bisa ada ya diampuni ketika di hari kiamat. Ahli sunnah bisa. Ahli sunnah bisa. Wallahu a'lam. Kemudian yang nomor 6 daripada perkara-perkara yang luar biasa adalah al-hisab wal qisas fil mauqif. Yani al-hisab ada perhitungan. Setiap daripada kita akan dihitung amal perbuatan. Setelah dihitung dibalas. Setelah dihitung dibalas fil mauqif di padang mahsyar. Ya. Kemudian jadi pembalasannya dengan masuk neraka atau dengan masuk surga. Dan yang selanjutnya al-mizan. Nah, al-mizan ini ada khilaf dengan makna al-mizan ini adalah timbangan. Bentuknya timbangan itu bagaimana? Anda tidak perlu tahu. Apakah bentuk timbangannya seperti yang ada di toko-toko, di kedai-kedai daging itu? Pakai apa namanya? Di sini anunya, terus nanti di sini pemberatnya. Apakah semacam itu? Ya wallahu a'lam. Tapi di dalam hadis dikatakan bentuknya semacam yang ada di lambang pengadilan itu loh. Ini, terus begini, terus ada ada cawannya 2, ada mangkoknya 2. Ada yang mengatakan semacam itu. Besarnya semacam apa? Sangat besar sekali, sangat sensitif sekali. Dan nanti bisa menimbang amal perbuatan. Yang ditimbang, ada yang mengatakan yang ditimbang adalah amal perbuatan, dosa dan pahala. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah bukunya. Jadi Anda kan mempunyai buku amal kebaikan, buku amal keburukan. Itu yang ditimbang. Itu tidak perlu Anda yakini. Yang mesti Anda yakini, nanti amal ibadah Anda akan ditimbang, akan dihisab. Bagaimana cara menimbangnya? Wallahu a'lam. Anda tidak perlu tahu itu. Yang penting nanti akan ditimbang. Al-Imam Al-Maturidi mengingkari mizan. Mizan ini tidak ada. Timbangan ini tidak ada. Nah, terus bagaimana? Dalam Al-Quran, wal waznu yawma idinil haq. Wazn di sini adalah, atau mizan di sini adalah ikon untuk ilmu Allah. Loh, kan Allah sudah mengetahui semua amal perbuatan kamu kan? Terus timbangan ini untuk apa? Jadi Imam Al-Maturidi, Abu Al-Maturidi mengatakan bahwasanya mizan ini tidak ada gunanya. Tidak ada faedah daripada mizan. Karena itu beliau mengatakan mizan ini hanya ikon terhadap keadilan Allah. Ikon terhadap ilmu Allah. Jadi Allah akan adil kepada kalian. Seperti ketika Anda menimbang itu adil. Itu saja. Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Maturidiyah juga ahli sunnah. Asy'ariyah juga ahli sunnah. Asy'ariyah mengatakan tidak ada faedah dari timbangan. Apa itu? Faedah daripada timbangan menunjukkan kepada Anda. Allah tahu, tapi apakah Anda tahu kalau Anda masuk neraka gara-gara amal ibadah Anda? Jadi ketika ditimbang dan amal ibadah Anda itu lebih banyak buruknya, pada saat itu Anda tahu bahwasanya Anda masuk neraka bukan karena kezaliman Allah, bukan karena rekayasa Allah. Anda masuk neraka karena salah Anda. Anda masuk surga, tengok, kok tak banyak pun kau punya amal ibadah, tapi kamu bisa masuk surga. Jadi kamu masuk surga karena rahmat Allah. Itulah tugasnya mizan, menunjukkan kepada Anda keadilan dan rahmatnya Allah. Ini adalah mazhab Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, as-sirat. Timbangan apa? Jembatan ini, saya kemarin tuh membaca kitab Duhul Farid. Dalam kitab itu karangan Syekh Ahmad An-Nahrawi, gurunya Imam Syekh Nawawi Al-Jalali, Syekh Nawawi Al-Bandani. Dalam kitab Duhul Farid itu dikatakan bahwasanya yang namanya sirat itu sangat nipis sekali.
sangat nipis sekali, sangat nipis sekali, eh, dan dia diambil daripada bulu mata. Orang Jawa ngomongnya idep. Idepnya malaikat Malik. Semua tertawa ini. Huduk malaikat Malik ini. Bulu matanya apa? Malaikat Malik. Satu bulu matanya malaikat Malik. Dan dikatakan dia itu lebih tajam daripada pedang, lebih nipis daripada rambut. Begini bentuknya. Thread, thread, thread. Jadi ada perutnya, ke bawahnya, ke atasnya. 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Wah, susah loh. Iya, kalau Anda pikir daripada adat-adat di dunia ya, ya susah. Akan tetapi nanti pada hari kiamat beda lagi. Ada orang yang nanti melewatinya itu kejap mata, seperti kilat, seperti angin, seperti kuda, berlari, berjalan, merangkak, dan ada yang jatuh. Dan para ulama mengatakan tolak ukur kecepatan orang yang melewati sirat terpulang kepada bagaimana cepatnya dia untuk berpaling kepada maksiat. Jadi ketika ada maksiat, dia cepat berpaling, pada saat itu juga cepat dia apa namanya melewati melewati sirat. Bagaimana bentuknya? Bukan urusan Anda itu. Apakah bentuknya semacam ini, semacam ini, semacam ini, atau terus, atau begini, yaitu wallahu a'lam. Itu terpulang kepada ahadits dan itu bukan daripada akidah. Akidah ahli sunnah, Anda cuma perlu meyakini ada yang namanya sirat. Kalau Anda bisa melewatinya, ujungnya di padang mahsyar, ujung yang selanjutnya di surga, di bawahnya adalah neraka. Di dalam sirat alamat di jahannam, di atas jahannam. Anda bermula daripada padang mahsyar, berakhir di surga. Yang tidak selamat langsung jatuh di neraka. Wa na'udzubillah. Semoga kita semua masuk surga di bawah hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Benar-benar kita takut karena kita pada hari kiamat semuanya akan mengalami. Dan para nabi setiap ditanyai, salim. Ya Rob, selamatkan kami. Ya Rob, selamatkan kami. Semua berpikir kepada dirinya masing. Wow. As-sirat, kemudian apa? Al-haud di nabiyina. Yani haud itu adalah telaga bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga wajib untuk diimani, dan telaganya Rasul sebelum masuk surga itu. Telaga sebelum masuk surga nanti akan ada telaga. Yang meminum telaga itu satu teguk tidak akan haus lagi. Dan bentuknya itu persegi 4, di CCTV-nya itu ada emas-emasnya, kemudian cawannya itu jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Yang penting Anda meyakini Rasulullah ada telaga, dan para ulama mengatakan yang ada telaga bukan hanya Rasul, semua Nabi mempunyai telaga, illa Nabi Soleh. Nabi Soleh tidak ada telaganya, dan menggantikan telaganya itu dorok ontanya. Apa dorok itu? Puting susu ontanya Nabi Soleh akan berfungsi sebagai telaga. Jadi yang minum daripada puting susunya ontanya Nabi Soleh sama seperti meminum telaga daripada para rasul. Jadi tidak. Kemudian yang ke-10 adalah jannah, surga. Itu mesti Anda yakini, surga ini maklum minatin bidaruroh. Dengan makna kalau Anda mengingkari surga, Anda kafir. Anda mengingkari neraka, Anda kafir. Yang mana jannah secara bahasa itu maknanya kebun. Jannah, kebun, jinan, kebun-kebun. Nah, orang-orang Arab ketika Nabi itu datang, apa tempat yang indah itu? Tempat yang indah itu yang hijau, yang banyak hijaunya, yang dikenal dengan nama apa? Kebun, yang dikenal dengan nama kebun itu jannah itu. Akhirnya ketika Rasul itu, kamu itu sholato, kamu itu beramal ibadah. Nanti kalau kamu meninggal, amal ibadahmu itu baik, kamu akan masuk tempat yang bagus, rindang, hijau, banyak buahnya. Mereka pikirnya adalah apa namanya? Kebun. Mereka pikirnya adalah kebun, taman. Karena itu surga dinamakan apa namanya? Jannah. Saya itu, dulu itu ada satu orang apa namanya? Dulu itu ada satu orang Arab dari Yaman ke Indonesia. Terus dia diajak ke sungai.
diajak ke sungai. Di Arab tuh nggak ada sungai, nggak ada sungai, jarang ada sungai. Diajak ke sungai, hijau, di atasnya ada rumah. Dia ngomong, Masya Allah, itu di surga. Kenapa? Loh, Allah mensifati surga, tajri min tahtihal anhar. Ya, di surga itu adalah tempat rumah yang di bawahnya itu mengalir sungai. Ya, ini rumah di bawahnya mengalir tuh sungai. Dia pulang, dia mengarang kitab bahwasanya Indonesia adalah surga dunia. Indonesia adalah surga dunia. Dia tidak pernah melihat rumah di bawahnya ada apa namanya? Rumah di bawahnya ada sungai. Dan yang namanya surga adalah tempat di mana Anda itu akan mendapat banyak sekali kenikmatan, daripada nikmat fisik sampai nikmat jiwa. Begitu pula neraka. Neraka juga adalah tempat pembalasan. Cuma ini pembalasan yang buruk ya. Akan mendapat azab fisik dan azab mental. Yakni Anda akan terus dipukuli, tidak ada makanan dan Anda akan stres. Wa na'udzubillah. Yakni saya tengok sifat-sifat neraka itu. Na'udzubillah, jangan sampai kita melihat neraka, jangan sampai kita masuk neraka, jangan sampai kita dengar suara neraka. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, daripada apa namanya, hal-hal yang mesti kita yakini, yaitu ru'yatullah. Nah, ini ru'yatullah ini sesuatu yang sangat penting. Ini insya Allah saya tanggal 2 Maret akan ada dialog ilmiah dengan beberapa orang yang ada di Malaysia, 3 orang, tentang masalah ru'yatullah ini, karena ada sedikit pergaduhan, ada sedikit salah paham antara apa yang saya sampaikan dan apa yang mereka pahami tentang masalah ru'yatullah ini. Antara masalah melihat Allah. Yang mana ini saya jelaskan, melihat Allah seperti apa yang saya jelaskan di banyak sekali selesai. Di dalam surga itu akan banyak sekali nikmat. Kita meyakini sebagai seorang umat Muslim bahwasanya surga adalah apa namanya? Surga adalah tempat nikmat. Surga adalah tempat banyak sekali nikmat. Semua nikmat yang ada di dunia akan ada di akhirat. Dengan mana kalau Anda mau durian, di surga juga ada durian. Nikmat duniawi itu banyak, daripada makanan, minuman, perhiasan, pasangan. Itu adalah nikmat jismani, nikmat badan. Kemudian juga ada yang namanya nikmat ruhi, nikmat rohani. Nikmat rohani ini nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat jasmani. Nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat apa namanya? Jasmani. Anda mengetahui sebuah ilmu, itu adalah nikmat. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya nikmat ilmu itu adalah hakikat daripada nikmat. Nikmat makanan, nikmat jismani, itu hakikatnya bukan nikmat, akan tetapi hilangnya rasa sakit. Ketika Anda itu kenyang kan nikmat kan? Senang kenyang itu. Nikmatnya kenyang itu adalah kalau sebelumnya Anda itu lapar. Lapar itu sakit. Karena itu Anda Anda makan, rasa lapar itu hilang. Anda tidak mendapatkan rasa yang baru, tapi hilangnya rasa lapar. Sehat, hilangnya rasa sakit. Tenang berjumpa dengan istri, itu karena hilangnya rasa rindu. Dan rasa rindu itu berat. Sampai Syekh Dilan itu mengatakan dengan rindu itu apa namanya? Rindu itu berat. Lah hakikat daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, semuanya adalah hilangnya rasa sakit. Lah, nikmat hakiki dikatakan oleh para ulama, nikmat hakiki yang ada di dunia ini adalah mendapatkan ilmu. Sebab itulah di dalam banyak sekali kitab tafsir, kitab ilmu kalam, dikatakan hakikat daripada nikmat itu adalah mendapatkan ilmu. Karena itu mendapatkan ilmu adalah nikmat yang paling agung. Selama dia nikmat yang paling agung di dunia, maka dia juga bisa untuk maka dia juga akan menjadi nikmat yang paling agung ketika di ketika di akhirat. Nah, karena dia menjadi nikmat yang paling agung di akhirat, nikmat ini dikatakan sebagai ru'yatullah, sebagai melihat. Melihat Allah bukan seperti saya melihat Anda. Oh, saya melihat Pak Geri, saya melihat Gus Miftah. Bukan itu. Ru'yatullah ya, ini saya jelaskan ini sedikit susah.
Dulu ketika saya itu mendengar tentang Pak Giri. Pak Giri adalah orang yang bekerja di Airbus dari Jerman, dari Semarang, sekarang tinggal di Jerman, bla 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 bla. Saya mempunyai satu deskripsi pemahaman tertentu tentang Pak Giri. Kemudian saya melihat Pak Giri. Saya melihat Pak Giri. Ketika saya melihat Pak Giri, pengetahuan saya tentang Pak Giri, tentang Pak Giri, bukan tentang kewujudan Pak Giri, bukan. Pengetahuan saya tentang siapa itu Pak Giri lebih banyak daripada saya hanya mendengar Pak Giri sebelumnya. Saya beri contoh lagi. Sebelum saya ke Mekah, saya itu tahu yang namanya Ka'bah. Orang mengatakan ada bangunan khusus, ada satirnya, ada apa, kelambunya itu warna hitam, semuanya orang tawaf mengelilinginya. Saya macam apa? Membayang-bayangkan Ka'bah. Kemudian saya umroh dan mendapat rezeki, saya mengumpulkan duit 5-6 tahun, saya umroh. Ketika saya umroh, saya melihat Ka'bah. Ketika saya melihat Ka'bah, ilmu saya, pengetahuan saya tentang Ka'bah lebih besar, lebih banyak daripada sebelum saya melihat Ka'bah. Disinilah para ulama ahli sunnah menjelaskan kita tentang apa makna ru'yatullah. Makna ru'yatullah adalah sadar. Bukan ketika saya melihat Ka'bah, bukan. Bukan ketika saya mendengar Ka'bah, bukan. Akan tetapi nisbah antara ketika saya mendengar Ka'bah dan ketika saya melihat Ka'bah. Antara dua perkara ini, ketika terjadi, akan ada semacam penambahan. Nah, penambahan ilmu itulah yang dikatakan apa namanya? Ru'yatullah. Maknanya ketika saya itu diberi nikmat ru'yatullah dengan arti Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu tentang dirinya lebih banyak kepada kita. Kita di dunia ini ketika belajar ilmu akidah ini, kita sudah belajar ilmu akidah. Kita hanya diajarkan 20 sifat. Dan 20 sifat ini sudah saya katakan, itu bukan semua sifat Allah. Itu hanya sifat Allah yang diizinkan oleh Allah kepada kita untuk mengetahuinya. Itu sudah, kamu hanya boleh mengetahui 20 sifat. Di atas 20 sifat ini Anda tidak boleh untuk mengetahuinya. Kenapa? Ya karena memang fisikmu itu tidak mampu untuk mengetahuinya. Fisikmu di dunia semacam ini. Nanti di akhirat kamu akan aku beri fisik yang baru. Kamu akan aku beri hardware yang baru. Dan kamu akan bisa untuk menerima ilmu tentangku lebih sempurna daripada apa yang kamu ketahui ketika di dunia. Dan ilmu adalah nikmat yang paling agung. Karena itu banyak sekali orang-orang itu gila ilmu. Gila membaca, sampai lupa banyak perkara. Imam Nawawi sampai tidak mau menikah. Semuanya merasakan tentang kenikmatan ilmu. Sampai para ulama itu mengatakan bahwasanya kalau para raja mengetahui tentang kenikmatan yang kami rasakan sebagai para ulama, mereka akan datang kepada kami dan memerangi kami. Mereka tidak tahu kenikmatan ilmu itu jauh lebih tinggi daripada kenikmatan kekuasaan. Kan ada orang kan ketika sudah berkuasa mau turun kan susah ya. Kenapa? Nikmat. Kekuasaan itu nikmat, kekuasaan itu candu. Ilmu lebih candu. Ilmu lebih candu. Kalau beberapa ulama itu kalau enggak megang kitab satu hari, kalau enggak membaca satu hari, dia stres, ngamuk terus. Kenapa? Karena candu. Dia merasa hal itu adalah perkara yang sangat nikmat sekali. Dan betul, para ulama mengatakan hakikat daripada segala nikmat adalah Anda mendapatkan itu. Dan ketika ru'yatullah ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pengetahuan kepada kita tentang banyak kesempurnaan Allah, tentang siapa itu Allah sebenarnya, lebih daripada apa yang diberitahu oleh Allah ketika di dunia yang diberitahu oleh Allah kepada kita hanya sedikit. Ketika di akhirat lebih banyak. Dan kesempurnaan Allah tak terhingga.
Yang kita ketahui hanya 20, tapi hakikatnya tidak terhingga. Dan nanti Allah sedikit demi sedikit akan memberi kenikmatan itu, memberitahu tentang dirinya kepada kita. Dan karena kesempurnaannya Allah tidak terhingga, maka nikmat ru'yatullah pun juga tidak terhingga, sesuai dengan yang namanya surga yang juga selama-lamanya. Dan nanti ru'yatullah itu terpulang kepada amal ibadah masing-masing. Ada yang setiap 1 tahun sekali, setiap 1 bulan sekali, setiap 1 minggu sekali, ada yang setiap hari, setiap jam, ada yang setiap menit, bahkan ada yang ru'yatullah terus. Sekiranya dia dipotong, di stop daripada ru'yatullah, maka dia akan meminta tolong karena nikmat-nikmat surga yang lain. Karena nikmat-nikmat surga yang lain, jika dibandingkan dengan ru'yatullah, agak seperti kalau Anda sudah diberi daging wagyu, kemudian diberi daging-daging biasa. Ya Anda marah, wah ini daging ini merusak gigi saya, merusak gigi saya. Tapi sejelek-jeleknya daging sapi, tetap dia itu daging, tetap dia itu nikmat. Tapi bagi Anda yang sudah terbiasa wagyu A5, itu adalah azab. Di dalam kitab Syekh Ahmad An-Nahrawi mengatakan beberapa aulia akan terus ru'yatullah, tidak henti-hentinya. Diberi nikmat oleh Allah semacam itu. Karena nikmat ru'yatullah itu nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling apa namanya? Nikmat yang paling tinggi. Sekiranya mereka di stop daripada nikmat itu, mereka akan meminta tolong daripada nikmat-nikmat surga yang lain. Jangan beri aku buah, aku tidak mau, ini azab bagiku. Aku mau apa namanya? Ru'yatullah itu adalah tingkat yang paling tinggi daripada kewalian, tingkat yang paling tinggi daripada nikmat yang diberikan oleh Allah dan nikmat-nikmat surga. Dan ini adalah hakikat daripada ru'yatullah yang sejak dulu saya mengajar, saya pasti menjelaskan semacam ini. Saya tidak pernah mengajarkan bahwasanya yang namanya ru'yatullah itu adalah Anda mengetahui tentang kewujudan Allah secara terang. Karena ada kelompok namanya Mu'tazilah, itu mentakwilkan ru'yatullah bahwasanya Anda ketika di dunia tidak melihat Allah. Anda mengetahui Allah dengan dalil. Apa dalil tentang keberadaan Allah, alam semesta? Nanti ketika di akhirat, kita semua akan tahu Allah tanpa dalil. Kita mengetahui Allah bid-darurah, karena nanti malaikat limpahan ke arsy depan Anda, neraka di depan Anda, surga di depan Anda, malaikat jin limpahan. Pada saat itu, kita akan tahu yang namanya Allah bid-darurah tanpa kita berdalil. Di dunia tidak bisa. Di dunia mata kita ada hijab. Kita tidak bisa lihat jin, kita tidak bisa lihat manusia, kita tidak bisa lihat malaikat, kita tidak bisa lihat banyak perkara. Karena itu kita berdalilkan keberadaan Allah dengan keberadaan alam semesta. Dengan arti, karena adanya alam semesta, pasti ada yang menciptakannya. Pada hari kiamat itu tidak perlu. Jadi kita akan mengetahui kewujudan Allah bid-darurah tanpa berpikir. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah sebagai tafsir ru'yatullah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya mengatakan ru'yatullah adalah bagaimana kita mengetahui tentang kesempurnaan Allah. Maknanya kesempurnaan Allah yang kita ketahui di dunia sangat terbatas. Nanti oleh Allah ketika di akhirat itu akan diangsur sedikit terus semacam itu, dan semakin Anda tahu tentang Allah, semakin dekat Anda dengan. Karena tak kenal maka tak sayang. Semakin Anda kenal kepada Allah, semakin Anda cinta kepada Allah, semakin Anda sayang kepada Allah. Dan Allah akan memberitahu tentang kesempurnaannya tanpa batas. Dan Allah tidak akan memberitahu tentangnya kecuali kepada orang-orang yang Dia cintai. Kita kalau ingin terbuka sama orang, pasti kepada orang-orang yang ingin kita sayangi. Ya, orang-orang yang kita percayai dan orang-orang yang kita sayangi. Inilah hakikat daripada apa namanya ru'yatullah yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Adapun Wahabi itu mengatakan ru'yatullah kita melihat Allah sama seperti saya melihat Pak Kiri. Saya kan melihat Pak Kiri ada bentuk, ada panjang, lebar, dalam. Biasanya Allah itu mempunyai bentuk panjang, lebar, dan dalam. Karena itu Allah juga bisa dilihat. Seperti saya bisa melihat Anda, saya pun bisa melihat Allah
seperti saya melihat apa namanya, seperti saya melihat. Inilah sedikit tentang masalah ru'yatullah. Masalah ini eh, apa namanya, sedikit panjang masalah ru'yatullah ini, dan saya berkali-kali saya menjelaskan masalah ini, perbedaan antara Mu'tazilah, perbedaan antara Wahabiyah, dan perbedaan antara ahli sunnah di dalam masalah ini. Dan mazhab ahli sunnah yang saya jelaskan kepada apa namanya, kepada murid-murid saya, seperti apa yang saya jelaskan kepada antum, tidak berubah satu masalah pun sejak zaman dahulu. Dan insya Allah nanti pada tanggal 2 Maret akan ada dialog ilmiah antara saya dan 3 orang agamawan daripada Malaysia yang saya anggap sudah menfitnah saya dan memburukkan nama saya dengan mengatakan bahwasanya saya membawa ajaran Mu'tazilah di dalam masalah ru'yatullah. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya apa namanya, saya jelaskan di dalam masalah ghaibiyat. Insya Allah masalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan baca di kelas yang akan datang, dan juga akan menjadi kelas yang terakhir di dalam Aqidatul Awam. Jadi mungkin kelas yang akan datang itu akan sedikit panjang dan minta waktu sedikit banyak. Jadi mungkin kita akan selesai ketika bulan Ramadan. Insya Allah. Sekarang silakan saya balikkan lagi kepada Ustaz Miftah untuk menerima pertanyaan atas apa yang sudah saya jelaskan. Monggo. Dan Baik, juga terima kasih. namanya, maaf ya atas keterlambatan hari ini karena sedikit apa namanya, salah makan tadi itu. Jadi main thread tidak terkendali. Mohon maaf. Masih aman, Habib, insya Allah. Karena tadi kebetulan eh, beberapa jamaah juga hadir agak belakangan. Baik, terima kasih banyak, Habib, atas penjelasan yang cukup detail, eh, terutama mengenai hari akhir. Beliau menyampaikan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu terdiri atau berdiri di atas dua aspek. Yang pertama adalah aspek bahwa hari tersebut sangat mungkin terjadi. Yang kedua adalah karena memang itu disampaikan oleh Nabi yang memiliki sifat siddiq atau jujur. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa perkara, beberapa hal yang terkait dengan hari akhir, mulai dari alam barzakh yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat, adanya pertanyaan kubur beserta nikmat dan azabnya, kemungkinan manusia mendapatkan nikmat dan azab di kubur, di alam kubur, kemudian kebangkitan dari kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, adanya syafaat atau pertolongan, adanya hisab, mizan, sirot, surga, neraka, dan yang terakhir eh, tentang ru'yatullah yang Habib jelaskan. Ru'yatullah dalam makna adanya nisbah atau adanya kesesuaian antara apa yang kita ketahui sebelumnya tentang Allah dan apa yang akan ditunjukkan nantinya, serta bertambahnya pemahaman atau ilmu kita tentang Allah yang tentu jauh lebih besar daripada pengetahuan kita sebelumnya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab dan kebetulan sudah ada satu pertanyaan dari Ustadz Jerry, tapi ini ada satu A, satu B, dan satu C, Habib. Jadi Tidak. ini pertanyaan satu A ini karena terkait perbedaan zona waktu. Jadi dikatakan tadi bahwa pertanyaan pertama dari Ustadz Jerry, karena tadi disampaikan bahwa kiamat terjadi di siang hari, sedangkan bumi separuhnya siang, separuhnya malam. Apakah ketika kiamat terjadi, bumi dalam keadaan siang semuanya, misalnya semua bumi diterangi oleh matahari, atau mungkin bumi berputar lebih cepat sehingga semua diterangi matahari? Karena kalau menurut akal normal, kalau misalnya di Indonesia sudah kiamat, nanti enak Habib. Bisa pergi ke Belgia atau ke Jerman karena masih malam di sini. Atau pergi ke Amerika. Atau pergi ke tempatnya Pak Jerry. Itu kan di Jerman masih malam. Kalau di Indonesia pagi, di sini masih malam.
Jangan gitu toh Pak Jerry. Yombok kiamatnya di Jerman dulu, baru di Indonesia. Itu yang pertama Habib. Insya Allah nanti saya bacakan yang kedua dan ketiga. Wallahu alam, saya kira semuanya mungkin, maknanya pada hari kiamat kelak ada kemungkinan ya, semua nanti bumi akan dalam keadaan siang. Bagaimana itu, wallahu alam. Tapi dohir daripada kitab-kitab yang pernah saya baca, dikatakan hari kiamat itu karena terjadinya pada siang hari. Lah bagaimana itu siang hari? Mungkin seperti yang Pak Juri katakan tadi, ada unsur semua nanti akan menjadi siang dengan mana kecepatan perputaran, atau mungkin ada matahari lain yang mendekat. Allah alam, semua itu saya rasa hal-hal yang mungkin untuk terjadi. Dan itu tidak mesti diyakini. Bagaimana ya? Ini Anda tidak perlu meyakini kiamat siang atau malam. Anda cukup meyakini yang namanya hari kiamat itu akan terjadi. Cuma dohir daripada apa yang saya baca daripada para ulama, yang namanya hari kiamat terjadi pada siang hari. Wallahu alam. Baik, terima kasih Habib. Pertanyaan yang kedua, apakah siksa kubur dan penderitaan di padang mahsyar itu merupakan bagian dari penebusan dosa sehingga ketika dihisap dosanya sudah dikurangi karena sudah pernah disiksa di kubur dan mendapat penderitaan di padang mahsyar ataukah tidak kira-kira? Tahu saya tidak. Tahu saya itu tidak. Ya, ini dosa akan mulai dikurangi setelah kita itu masuk neraka. Wada'udzubillah ya, sampai kita masuk neraka. Tapi yang ada di kubur itu bukan bukan penyiksaan itu, atau azab kubur itu maksudnya azab kubur itu tidak mengurangi dosa kita. Itu hanya sebagai pemanasan saja itu. Pemanasan sebelum sebelum masuk neraka. Begitu pula yang ada di padang mahsyar itu hanya sebagai pemanasan saja. Itu apa ya? Yang ada di padang Tidak mahsyar itu tidak ada pemotongan masa tahanan nih berarti. masa tahanan karena kesaan kubur. Kalau kesaan kubur itu hanya warm up saja, itu hanya pemanasan saja, itu belum masuk siksaan. Siksaan tidak seremeh itu. Nanti di neraka jauh lebih dahsyat ya. Ya antum kalau baca tentang siksa neraka, naudzubillah, naudzubillah ya. Itu baru yang namanya apa namanya siksa. Itu yang akan menjadi pengurangan tentang dosa-dosa kita ya. Naudzubillah. Baik, ini pertanyaan yang terakhir dari Ustadz Jerry. Apakah syafaat hanya setelah hisab atau bisa diperoleh sejak dari kubur? Itu sudah ada syafaat sehingga terlepas dari siksa kubur dan juga dari siksa neraka. Wallahu alam, yang di dalam kitab-kitab syafaat daripada kubur itu saya belum pernah jumpa. Tapi kelihatannya dari guru-guru saya yang selalu apa namanya rohah-rohah itu ada, ya nih itu ada. Kita tidak wajib untuk mempercayai apakah ada syafaat di dalam kubur. Kita cuma wajib mempercayai ada nikmat kubur, ada azab kubur, dan ada yang namanya syafaat nanti ketika hari kiamat. Bagaimana macam syafaatnya itu saya rasa bukan daripada akidah. Ada pun pertanyaan Pak Giri itu sudah keluar daripada ranah akidah. Saya pribadi sebagai seorang Habib yang banyak belajar dengan para Habib, saya meyakini syafaat pada saat dikubur itu ada ya. Karena di dalam beberapa hadis itu dikatakan bahwasanya orang-orang ahli barzakh setiap hari Jumat akan berjumpa. Nah, nanti mungkin akan bisa untuk memberi syafaat, ya tolong aku. Hal-hal semacam itu saya rasa mungkin untuk terjadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Habib, juga kepada Pak Jerry, Ustadz Jerry atas pertanyaannya. Mungkin ada jamaah yang lain yang ingin menyampaikan kepada Habib beberapa pertanyaan atau pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa di-sharing juga di tempat ini, di forum ini. Kami persilahkan. Izin malu mungkin. Monggo. Ya, silakan Ustadz Zaki Fahmi. Assalamualaikum Habib, ini mau tanya tadi yang apa terkait syafaah itu ya. Kalau yang Oke. syafaatul udhma itu kan yang dari Nabi Muhammad. Saya pernah dengar cerita kalau nanti di hari kiamat itu para umat itu kan mendatangi nabinya, kemudian meminta syafaat
tetapi semua bilang lah tidak bisa. Tapi hanya satu-satunya orang Nabi Muhammad. Nah, itu apakah Betul. mungkin ada syafaat tertentu atau gimana itu konsepnya, Bib? Terima kasih. Itu yang apa namanya, yang syafaat yang antum ceritakan itu, yang semuanya Nabi ngomong la yaitu namanya syafaatul uzma, yaitu jadi ketika orang-orang itu dihadapkan di dalam kondisi panas sedemikian rupa, yang semua itu dipadam di tanah lapang, tidak ada tempat untuk berteduh, mereka itu tidak bisa tahan, itu tidak bisa tahan. Gimana caranya kita itu menunggu hisab tapi tidak dengan kepanasan? Akhirnya mereka ingin meminta tolong kepada orang-orang yang mereka anggap orang-orang dekat dengan Allah. Kalau orang saiki ngomongnya ordal, meminta tolong kepada orang orang dalam gitu loh. Pertama daripada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong iki minta kepada Allah agar disejukkan, didinginkan keadaan cuaca ini. Nabi Adam takut karena merasa pernah berdosa dengan memakan buah kuldi. Terus semacam itu ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Isa. Terus semacam itu, dan semuanya itu minta apa namanya? Minta maaf karena mereka merasa perlu, karena mereka merasa pernah berbuat dosa, pernah berbuat, mereka merasa pernah berbuat dosa. Hakikatnya itu bukan dosa, tapi menurut mereka itu adalah apa namanya? Itu adalah dosa. Dan nanti semuanya akan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan bahwasanya yang datang kepada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu bukan umat Islam. Kalau umat Islam langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW, karena memori kita akan sama ketika di akhirat. Maknanya apa yang Anda ketahui di dunia ini pun juga akan Anda bawa ketika di akhirat. Nanti ketika hal ini terjadi, maksudnya ketika ada panas-panas semacam itu, memori Anda kan langsung mengetahui bahwasanya kita mesti datang kepada Nabi Muhammad SAW. Guru-guru saya cakap semacam itu. Wah, itu makbul sekali ya. Itu makbul sekali. Dan syafaat yang pada saat itu diberikan oleh Rasul itu syafaatul uzma. Yaitu sekali. Ya, ini syafaat khusus yang hanya dipunyai oleh Rasul. Nabi-nabi yang lain tidak punya. Nabi-nabi yang lain mungkin bisa untuk memasukkan surga di luar hisab umat-umatnya, bisa untuk memotong masa tahanan, bisa untuk membatalkan masuk neraka. Tapi khusus untuk syafaatul uzma, karena itu adalah makom yang dikatakan al-makomul mahmud, yaitu di dalam apa namanya doa yang di Indosiar setelah sholat maghrib, setelah adzan maghrib itu, warzuqwa makomal mahmud alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, yaitu makomul mahmud adalah syafaatul uzma. Wallahu a'lam. Baik. Monggo-monggo, ini masih ada waktu sampai 7 menit ke depan, Ya. Ustadz. Pertanyaan tentang ini kan kita sekarang kita belajar akidatul awam ataupun ilmu Islam tentang urutan-urutan kejadian dari meninggal, terus alam barzah, terus dibangkitkan dan seterusnya, itu kan kita belajar kan. Nah, terus untuk orang-orang yang nggak belajar itu, apakah mereka begitu wafat itu tahu urutan-urutan ini atau mereka hanya terkaget-kaget gitu? Jadi istilahnya seperti belum Nggak kaget, Kak. atau mereka langsung diberitahu, oh ini urutan-urutannya gitu. Nggak ada apa namanya briefing itu, nggak ada. Nggak ada briefing. Tahu sama nanti akan ada ini, nggak ada briefing itu. Mereka akan kaget, loh kok ini, kok aku di alam barzah, nanti loh aku kok ditanya, loh aku kok begini. Semua akan kaget, kemudian kaget, kemudian kaget, kemudian kaget. Umat-umat Islam semua sudah tahu tentang apa namanya, kalau bahasa meetingnya itu rundownnya itu loh. Apa? Rundownnya Itu sudah ya. sudah tahu ini bar ini. Mungkin yang akan membuat mereka kaget itu detail prosesnya, detail waktunya. Tapi daripada acara per acara, saya rasa orang-orang mukmin sudah mengetahuinya sebelum mereka mengalaminya. Ya ini loh faedah Anda menjadi seorang muslim, Pak. Faedah kita orang ya ini. Nanti nggak terlalu kaget ketika orang-orang nanti di syafaatul uzma itu, ketika matahari masih sejengkal itu, bingung-bingung ke Nabi Adam, bingung-bingung ke Nabi Ibrahim. Kita nggak usah bingung. Kita sudah tahu
bahwasanya yang bisa untuk ini hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal semacam itu, yaitulah keistimewaan kita itu menjadi seorang muslim. Kalau dia itu bukan orang muslim, waduh ya repot. Oh Rene, kono lu nyapa kok Rene? Alah kakek ngomong, kapleng, kakek ngomong, kepuk begitu. Malaikat kan nggak ada hak asasi malaikat kan nggak ada. Loh, artinya Nyon sewa, artinya kalau orang Islam kalau nggak belajar ilmu ini juga terkaget-kaget juga ya mestinya ya, atau gimana? Iya, Iya sama. tuh, itu dia tuh. Dia kagetnya sama, cuma nanti mungkin apa namanya ta'amulnya atau perlakuan malaikat ke dia tidak sekeras perlakuannya kepada orang-orang yang non muslim. Karena harus memang harus belajar. Walaupun sekarang ini kan juga kan belajar rondonnya kan. Mungkin orang-orang Islam selain yang belajar yang tidak berilmu kalam, mereka akan tahu, oh apa itu padang mahsyar, apa itu surga neraka. Tapi kapan terjadi ini setelah apa, mungkin banyak yang tidak. Dan itu tidak mempengaruhi keimanan. Wallahu a'lam. Iya, matur nuwun sangat Habib. Ya walaupun tahu rundownnya tapi yang ngeri juga Habib ya. Apa? Walaupun tahu rundownnya yang ngeri juga gitu. Menakutkan. Namanya Ya Allah. ahwal, antum tahu ahwal. Ahwal itu perkara-perkara yang dahsyat. Yakni kita tahu perkara itu dahsyat, tidak menjadikan ketika mengalami ya kita itu tidak takut. Oh kadang ngalah gitu ya tuh. Saya ini loh, oh besok mau ujian. Ketika ujian saya tuh takut juga. Nanti takut itu. Apalagi hal-hal yang dahsyat semacam ini. Dan itulah saya keistimewaan kita tahu sebelum terjadi, jadi walaupun perkara itu dahsyat, kita punya waktu untuk bersiap-siap. Diberi waktu oleh Allah bersiap-siap 60 tahun, 70 tahun, dan hendaklah hal ini dimanfaatkan sebaik-baik. Wow. Baik, terima kasih banyak Al-Habib Ali Bagir Assegaf atas ilmu, atas pencerahan yang dibagikan kepada kami semua di sini, kepada para jamaah yang juga turut hadir. Kami menyampaikan terima kasih banyak dan tidak terasa ini sudah 100 menit kita bersama di ruang Zoom ini. Dan marilah kita membaca doa bersama-sama dan kami mengharap barokah doa dari Al-Habib Ali Bagir Assegaf di akhir pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabbana la nafsi sana'an 'alaika anta kama ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in ataytana. Allahumma ja'alna wa iyyahu tanafika wa amanika wa iyyaka min kulli syai'in marid wa jabarin anid wa di bagin wa di hasadin wa min syarri kulli syai'in ka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa habna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa ikhwanina fid din wa liman habbana fi wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma inna wa astagfirullah salihun. Allahumma adkhilni niyatina fi niyatihim wa amalana fi a'malihim. Salama bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Ya, gitu.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Habib Ali Bagir Assegaf, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dapat menjadi bekal untuk meneguhkan akidah kita bersama, menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Apa yang kita lakukan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Monggo. Jerry. Acara di Malaysia tanggal 2 Maret nanti di streaming live atau dipublikasi atau hanya Streaming live, lihat live. Oh, baik-baik. Siapa tahu nanti bisa di-share kepada Boleh, kami melalui Ustadz Jerry. Siapa tahu ada jamaah yang berminat untuk juga mengikuti Ya. apabila waktunya dan kesempatannya berkesesuaian dengan teman-teman di Eropa ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Habib. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa membimbing kami. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya, terutama pada insya Allah pertemuan terakhir nanti di bulan Ramadan. Sudah ada waktunya Ustadz Jerry atau dari Habib Ali? Baik. Manut. Oh, baik. Nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh Ustadz Jerry dan Habib Ali. Atam 1000 bulan. Amin. Baik, Mungkin terima kasih banyak. Ya. sedikit lama nanti karena bednya masih banyak, tapi karena semuanya berhubungan dengan keluarga-keluarga Nabi, kita baca saja dan penjelasan tidak saja, karena tidak seperti akidah-akidah sebelumnya. Ini hanya tapi masul akidah, pelengkap untuk akidah. Baik. Baik, insya Allah kita tunggu informasinya nanti dari Ustadz Jerry setelah berkonsultasi dengan Habib Ali Bagir Assegaf terkait ketersediaan waktu di bulan Ramadan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup bersama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sangat Baik, Mas Pak. Miftah dan semua Terima kasih banyak. Mas Sofyan. Recording stop.